Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita ingin membahas satu bahasan berkaitan dengan akidah, khususnya berkaitan dengan iman dengan perkara yang gaib. Dan judul aslinya sebenarnya adalah Madza yajibu alaina nahwal iman bil ghaib. Apa yang seharusnya kita imani berkaitan dengan perkara yang gaib. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim mengimani perkara-perkara gaib. Jamaah sekalian rahimakumullah, faedah ulun ambil dari kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu ta'ala. Dalam kitab ini, setelah beliau tentunya menerangkan tentang apa itu definisi akidah, apa itu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau dalam salah satu babnya menyebutkan tentang khosaisul aqidah al-islamiyah, kekhususan, keistimewaan akidah Islam. Artinya siapapun di antara kita di kalangan kaum muslimin, keistimewaan ini harus ada pada dirinya. Dengannya dia berbeda dari yang lain karena ia istimewa. Aqidah al-islamiyah. Kalau sudah berbicara aqidah al-islamiyah, akidah Islam, itu berarti bahasan rukun iman. Dan ini akan terpraktekkan pada aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semua orang yang mengikuti sunnah petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, perkataan beliau, perbuatan beliau, perkara zahir, batin, rukun Islam, rukun iman, adab, akhlak, muamalah, semua. Jadi aqidah Islam ini terpraktekkan pada aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi di saat yang sama, ini adalah keistimewaan aqidah Islam, keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Siapapun di antara kita mengatakan dia bagian dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, at-ta'ifatul mansurah, al-firqatun najiyah, yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, ini yang harus ada pada diri seorang muslim, yaitu istimewa, memiliki kekhususan pada dirinya. Beliau menyebutkan lil aqidah al-islamiyah al-mutamathilah fi aqidati ahli sunnati wal jamaah khasaisun adidah la tujadu fi ayyi aqidatin ukhra. Untuk akidah Islam yang terpraktekkan pada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, memiliki keistimewaan yang banyak. Beliau sebutkan di sini sampai 30 lebih poin. Saya hanya ambil 2 di antaranya saja. Beliau sebutkan 30 lebih poin keistimewaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengannya seorang muslim istimewa. Akidah tidak terdapat di akidah yang lain, di keyakinan agama lain, di keyakinan faham dan sekte lain. Ini hanya ada pada akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. إذ أن تلك العقيدة تستمد من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
Kenapa akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keistimewaan yang banyak yang tidak ada pada akidah yang lain? Karena akidah ini diambil dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebatilan padanya di depan dan juga di belakang. Semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang akidahnya lurus, terikat dia dengan faham itu, makanya namanya akidah. Bahasa kita keyakinan. Dari asal kata bahasa Arab aqada yaqidu uqdatan wa aqidatan, ikatan atau simpul. Makanya seorang ketika memiliki keyakinan, terikat hatinya dengan itu. Kita bersyukur kalau kemudian keyakinan yang kita miliki, akidah yang lurus yang kita miliki, ya lurus. Tapi kalau misalnya sejak orang belajar, doktrin yang diberikan kepadanya, doktrin itu kan pemaksaan pemahaman, cuman dari awal sudah salah, akhirnya jadi akidah. Terikat paham dia dengan itu, tapi dengan yang salah, dengan yang menyimpang, na'udzubillah, dengan yang sesat. Apakah kemudian akan kembali atau bisa kembali kepada yang lurus? Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi akan sangat berat karena sudah jadi keyakinan. Makanya salah satu di antara begitu banyak akidah, begitu banyak bahasan akidah, adalah berkaitan dengan iman kepada perkara yang gaib, yang tidak bisa kita indra, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita dengar. Dan di sini nanti kita akan bahas bagaimana keterbatasan indra kita. Kita diciptakan sempurna, oke. Kondisi sempurna, iya. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterbatasan. Indra kita terbatas, akal kita terbatas. Maka dengan keterbatasan itu, bagaimana sikap kita seharusnya mengimani perkara-perkara gaib? Bahkan semua rukun iman itu perkara gaib. Kalau bisa kita ingin katakan, iman kepada Allah jelas, iman kepada malaikat apalagi, iman kepada kitab-kitab, oke, Al-Quran ada di hadapan kita sekarang, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Tapi sekian ratus syariat sebelum Al-Quran tidak pernah kita melihatnya. Iman kepada para nabi dan rasul, untuk Nabi Muhammad, para sahabat di masa itu, di hadapan mereka, oke, kita gak lihat. Kata Imam Mukathir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, ketika menafsirkan firman Allah tentang sifat orang-orang yang bertakwa, sifat pertama mereka, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Kata beliau, perkara yang tidak bisa mereka indra, mereka lihat, mereka dengar, mereka rasa. Bahkan Nabi Muhammad adalah gaib, kata beliau, untuk kita sekarang. Walaupun tentunya beliau setelah itu menyebutkan satu riwayat akan keutamaan semua kita ini yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung layaknya para sahabat dahulu. Seorang sahabat bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apakah ada generasi berikutnya yang lebih baik atau yang baik seperti kami? Kata Nabi Muhammad SAW, ada. Siapa wahai Rasul? Kami berjumpa denganmu, kami hidup bersamamu, kami berjuang bersamamu. Siapa generasi berikutnya yang baik seperti kami? Ada. Qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Nanti ada satu kaum, mereka datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Siapa? Kita. Nabi Muhammad gaib untuk kita.
Kalau bukan karena jasa para sahabat radhiyallahu ajma'in yang menukil kepada kita semuanya tentang semua isi Al-Quran dan sabda beliau, nggak tahu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syama'il Muhammadiyah misalnya karangan atau karya Imam Tirmidzi menerangkan detail Nabi Muhammad SAW, bahkan fisiknya. Karena kita memang harus mempelajarinya. Ada sebagian orang yang Allah berikan karomah kepadanya, kemuliaan, keutamaan, bertemu dalam mimpinya. Kalau mengenal bagaimana fisik Nabi Muhammad SAW, maka kata Imam Nawawi, seorang akan tertipu. Nabi Muhammad bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, dia betul-betul melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Kata Imam Nawawi menerangkan, betul syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Satu-satunya sosok yang tidak bisa diserupai oleh syaitan itu sosok Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain dia bisa semua. Karena memang syaitan jin, dalam artian jin, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keutamaan al-qudrah ala tasyakkul, kemampuan untuk menjelma menjadi yang lain. Satu sosok yang mereka tidak bisa menjelma menjadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Imam Nawawi, tapi dia tuh bohong. Dia sangat jago dalam berbohong. Sangat mungkin kemudian dia datang dalam mimpi seorang dan mengatakan, "Saya Muhammad." Kalau kita tidak belajar Syama'il Muhammadiyah, kalau kita tidak belajar bagaimana detail Nabi kita Muhammad SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki, mudah tertipu kita. Bagaimana rambutnya, perawakannya, matanya, hidungnya, para sahabat menyebutkannya detail. Barang siapa di antara kaum muslimin mengalami ini, mimpi dia bertemu dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simpan untuk dirinya. Itu kemuliaan untuk dirinya. Tapi dia harus tahu, ya betul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah cerita-cerita. Orang kita ini susah, nggak bisa lihat orang punya keutamaan sedikit langsung kemudian dieluk-elukan, diagung-agungkan. Simpan untuk diri anda. Nah, kembali kepada bahasa Nabi Muhammad, kata Imam Ibnu Katsir, ghaib untuk kita. Apalagi kemudian Nabi dan Rasul sebelum beliau. Nabi Muhammad saja ghaib untuk kita. Jasa para sahabatlah kemudian dengannya kita mengetahui detail Nabi Muhammad, bukan cuma adabnya, akhlaknya. Dia suami terbaik, dia pemimpin terbaik, dia pedagang terbaik, dia terbaik dalam semua hal. Kalau bukan para sahabat yang menceritakan itu semuanya kepada kita. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, paham mereka itu tolok ukur. Bukan ibadah di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bukan ibadah di zaman ini. Mereka tolok ukur untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, yakni kata beliau melanjutkan, id anna tilkal aqidah tustamaddu minal wahyi alladhi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Kenapa akidah Islam itu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki keistimewaan yang begitu banyak, tidak ada difaham di agama, di sekte yang lain? Karena akidah Islam diambil, karena akidah Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kebatilan dari depan ataupun dari belakang. Hikmah juga kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau ummi. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi beliau bisa berhitung karena beliau pedagang. Jadi umminya Nabi kita Muhammad SAW ini bukan aib ya. Anda sebagai kaum muslimin, orang Islam yang kita membanggakan Nabi kita Muhammad SAW, tidak perlu Anda merasa malu dengan umminya atau buta hurufnya Nabi Muhammad. Nggak perlu. Itu keutamaan, bahkan rahasia besar di balik umminya Nabi kita Muhammad SAW.
Kata Imam Ibnul Jauzi, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa baca, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tulis, akan benarlah sangkaan orang-orang musyrikin waktu itu bahwasanya Al-Qur'an ini bikinannya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pintar baca, dia cuma mendongeng tentang kitab-kitab, dia jago baca dia. Ini cerita umat-umat terdahulu aja. No. Dan mereka tahu itu. Karena sebagian mereka juga, bahkan banyak mereka juga teman kecil Nabi Muhammad, bukan begitu. Mereka tahu mereka juga buta huruf. Tapi apakah semuanya kala itu buta huruf? Tidak. Bukankah Nabi Muhammad diutus kala itu yang sedang viral atau yang sedang in masyarakat diutusnya Nabi Musa alaihissalam kala itu yang sedang viral atau yang lagi in di masyarakat adalah sihir. Yaitu Nabi Isa alaihissalam, karena saat itu ilmu kedokteran sudah tinggi. Nabi Musa alaihissalam dia subhanahu wa ta'ala, yang dilihat oleh tukang sihir itu betul-betul tongkatnya berubah jadi ular. Padahal mereka tahu ketika mereka melemparkan tongkat, ya tongkat aja, mata orang yang mereka sihir. Makanya beriman mereka kepada Nabi Musa, karena mereka tahu tidak ada yang bisa begini kecuali Nabi dan Rasul. Makanya mereka beriman. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, kenapa kemudian kala itu mukjizat beliau menyembuhkan orang yang sakit? Ilmu kedokteran sudah luar biasa tinggi, tapi mereka tidak bisa sembuhkan orang buta. Nabi Isa alaihissalam hanya menyentuhnya saja, mengusapnya saja, karena di antara makna al-masih, di makna al-masih yang mengusap, lihat tuh orang, berdasarkan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, orang sudah mati hidup lagi, berdasarkan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat Nabi kita Muhammad terbesar Al-Quran, karena kala itu mereka beradu syair. Dan mereka semua tahu mereka tidak bisa kalahkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di saat sama mereka tahu bahwasanya ini orang buta huruf. Gimana orang buta huruf kok bisa ngomong seindah ini? Ini firman Tuhan, nggak mungkin enggak. Ya, ada hikmah yang luar biasa di balik buta hurufnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu malu. Akan benar sangkaan orang-orang kafirin musyrikin, tuduhan orang-orang kafirin musyrikin, kata Imam Ibnul Jauzi, kalau Nabi bisa baca bisa tulis. Tapi apakah kemudian Nabi Muhammad tinggal diam? No, beliau utus para sahabatnya agar kemudian semuanya tidak menjadi ummi. Akhirnya mereka bisa baca, mereka bisa tulis, ada yang menjadi penulis wahyu bahkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, wa min tilkal khasa'is ma yali, kata beliau, dan di antara keistimewaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai berikut, kata beliau. Beliau sebutkan di sini 30-an lebih poin. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah sudah ada terjemahannya. Kaedah dasar akidah Islam. Buku ini, Kaedah Dasar Akidah Islam, tipis, palingnya 20 sampai 25 ribu. Monggo, Anda bisa miliki terjemahan. Karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, hafizallahu ta'ala, masih hidup orang. Yang pertama, karena tadi ulun akan sebutkan dua saja di antara total 30-an yang beliau sampaikan dari keistimewaan akidah Islam yang seharusnya kemudian kita miliki sebagai seorang muslim. Satu, salamatu masdari talaqi, selamatnya masdar sumber semua kita nuntut ilmu, dan juga as-sunnah. Itulah istimewanya akidah Islam, itulah istimewanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sumbernya, masdarnya selamat dari kesalahan, selamat dari penambahan dan pengurangan. Kita bicara Al-Quran dulu ya. Begitu pula kemudian hadis yang sahih, harus ada embel-embel sahih, minimal hasan ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra ini. Az-dzikra nama lain dari Al-Quran.
dan kamilah yang akan menjaganya. Dan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Qur'an dan juga Al-Hadis bermacam-macam. Bukan cuma kemudian termaktub dalam kertas-kertas mushaf yang kita tahu, tapi terpatri di hati para penghafal kaum muslimin. Sebagian santri itu baru kelas 3, baru kelas 1 muallimin, 1 SMA sudah 30 juz. Mundur lagi ke belakang, totonya ada juga yang lebih muda, baru 3 MT atau 3 SMP 30 juz. Dan itu banyak. Subhanallah. Bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dipatrikan di hati kaum muslimin. Karena usaha untuk merubah isi Al-Qur'an itu selalu ada. Kalau sekarang kan mereka bakar-bakarin doang kerjanya. Usaha untuk merubah isi Al-Qur'an dengan perubahan harokat ketahuan, dengan penambahan huruf pada satu lafaz ketahuan, apalagi penambahan satu kata ketahuan, yang hafal banyak. Tidak berlaku untuk kitab yang lain karena mereka sudah merubahnya. Bahkan kalau Anda lihat atau nonton pernyataan dai dari Amerika itu, Yusuf Estes, masuk Islamnya dia karena melihat Al-Quran di banyak negara yang dia kumpulkan isinya sama. Ini namanya kitab suci. Kenapa? Karena dia kumpulkan Injil dari seluruh negara yang dia datangi, isinya beda-beda semua. Ini namanya kitab suci. Tentunya terjemahan berbeda ya, karena beda bahasa. Intinya bahasa Arabnya, ini namanya kitab suci, nggak ada perubahan di semua negeri, kata dia. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat cara seperti itu. Bahkan ketika ada usaha untuk merubah isi Al-Quran, di terjemahannya pun ketahuan. Karena Allah yang berjanji untuk menjaganya. Tapi tentunya tidak berlaku untuk hadis, makanya kita dapatkan hadis palsu. Bahkan bukan cuma sabda Nabi Muhammad, hadis qudsi ada yang palsu. Makanya tadi saya sebutkan harus ada embel-embel hadis yang sahih. Kenapa kita istimewa sebagai seorang muslim? Kenapa kita istimewa sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sumber prinsip kita selamat, sumber nuntut ilmu kita selamat dari kesalahan, dari penambahan, na'udzubillah, dari pengurangan. Apa itu kata beliau? Wa dzalika bi'timadiha 'alal kitab was sunnah. Yang demikian itu karena mereka bersandar hanya kepada Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Tolok ukur. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Abdul Bar, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadyan wa ahsanaha halan." Barang siapa yang ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan dia, jadikanlah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum adalah panutan dia. Kenapa memangnya? Sekarang Abdullah bin Mas'ud sedang ingin memuji para sahabat Nabi Muhammad yang mulia. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Karena sesungguhnya mereka para sahabat radhiyallahu anhum abarra hadhil ummati quluban. Orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Wa a'maqaha ilman, orang-orang yang paling dalam ilmunya pada umat ini. Wa aqwama wa aqallaha takallufan, dan mereka adalah orang-orang yang paling ringan bebannya, jarang salah. Tapi mereka bersalah, manusiawi. Wa aqwama hadiyan, orang-orang yang paling lurus petunjuknya, nuntut ilmu langsung dari dalil, nuntut ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalil di hadapan mereka. Wa ahsana halan, dan orang-orang yang paling baik kondisinya hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat diriwayatkan mengatakan, berdampingan, bermajlis bersama Nabi Muhammad SAW satu kali lebih nikmat daripada kehidupan puluhan tahun lamanya. Saking nikmatnya bersanding dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan dengan beliau insyaallah kelak di surganya, amin ya rabbal alamin. Para sahabat sudah rasakan nikmat itu, bersanding bersama Muhammad Rasulullah SAW, nikmatnya luar biasa. Makanya kondisi mereka kondisi terbaik. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, qaumun ikhtarahumullah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinih. Satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya, hingga semua kita tahu apa itu Islam, hingga tegak Islam pada kita semuanya Islam yang benar, jasa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya ketika ada satu kelompok ingin menghancurkan Islam, hancurkan sahabat. Ini saran aja nih. Anda ingin hancurkan Islam, hancurkan generasi para sahabat, dan Anda tidak bisa lakukan itu. Karena pondasinya di sana. Makanya orang-orang Syiah itu yang mereka usahakan. Mereka celah para sahabat, mereka caci maki para sahabat. Orang kalau sudah tercela, orang kalau sudah dicaci maki, maka periwayatannya nggak diterima. Anda bayangkan kalau para sahabat periwayatannya tidak diterima, habislah Islam, habislah Al-Quran, habislah As-Sunnah. Itulah kenapa mereka menghina para sahabat. Tahu pian semuanya intinya ingin menghancurkan Islam, tapi mereka tidak bisa hancurkan pondasi ini. Para sahabat radhiyallahu ajma'in, kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Beliau perintahkan, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Maka kenali keutamaan mereka, pelajari. Setelah Anda belajar sirah Nabi Muhammad SAW, pelajari Abu Bakar As-Siddiq. Selesai Anda baca kitab tentang Abu Bakar As-Siddiq, baca tentang Umar, Uthman, semua. Minimal sekali 10 sahabat yang dijanjikan surga. Setelah Nabi Muhammad Anda selesai membacanya dengan 3 sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW, Syama'il Muhammadiyah, fisikly beliau dan adab secara pribadi beliau. Kaifa amalahum, bagaimana Nabi Muhammad bermuamalah dengan istrinya, anaknya, para sahabat terdekatnya, orang kaya, orang miskin, manusia, jin, binatang. Dan juga sirah Nabi Muhammad secara umum. Sebelum kemudian Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad lahir, masa kecil beliau, bagaimana beliau remaja, bagaimana beliau menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana dakwahnya. Setelah Anda pelajari 3 buku ini, pelajari 10 sahabat sisanya. Dan terjemahan terlalu banyak di luar sana, Anda bisa memilikinya. Kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'rifu lahum fadlahum, kenali mereka. Kenapa orang-orang Syiah mereka kemudian mudah sekali menghina, mengejek para sahabat? Karena nggak kenal. Anda akan memuliakan seorang karena Anda mengenalnya. Makanya di antara tips ketika baca kitab, kenali siapa pengarang kitab itu. Makanya dalam setiap kitab pasti ada kurikulum vitae kan, pasti ada keterangan namanya siapa, nama aslinya, nama bapaknya, siapa gurunya, siapa muridnya, di mana dia belajar, bla bla bla. Kenali dulu, niscaya Anda akan memuliakan dan menghormatinya. Kenali para sahabat hingga Anda tahu akan kemuliaan dan keutamaan mereka. Nabi Muhammad untuk yang 10 ini, itu secara individu eksplisit Nabi Muhammad sebutkan namanya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Zaid di surga. Yang 10 itu Nabi Muhammad sebutkan nama eksplisit bahwasanya mereka di surga. Belum lagi kemudian sabda Nabi Muhammad per individu tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Syiah mana tahu itu? Kita diperintahkan Abdullah bin Mas'ud, kenali keutamaan mereka, ikuti. Kenapa? Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Aku dan para sahabatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi masaku, generasiku. Maksudnya aku dan para sahabatku. Kemudian yang berikutnya tabi'in, kemudian yang berikutnya tabi'ut tabi'in.
Inilah kenapa akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki keistimewaan begitu banyak. Dan kita sebagai seorang muslim yang mengaku bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita muslim memiliki akidah Islam, keutamaan ini harus ada pada diri kita, sumber kita yang menjadi pondasi pijakan kita, dan semuanya itu terpraktekkan pada asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dari syahadah la ilaha illallah kita ikhlas beramal hanya kepada Allah. Dari syahadah Muhammad Rasulullah, makanya kita tidak menyembah Allah kecuali dengan tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dua kalimat syahadat ini tidak bisa dipisah, padahal masing-masing kalau dijadikan satu rukun bisa. Kata Syaikhul Utsaimin, rukun Islam pertama syahadat la ilaha illallah, rukun Islam kedua Muhammad Rasulullah, harusnya bisa. Tapi kenapa digabung? Dua rukun ini kenapa digabung jadi satu rukun? Karena di atasnya lah pondasi agama kita berdiri. Asyhadu an la ilaha illallah, dengannya kemudian kita hanya beribadah kepada Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengannya kemudian kita ketika menyembah Allah hanya dengan melalui contoh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, tentunya beliau menyebutkan banyak hal, saya singkat-singkat. Wa hadhihi al-khissisah la tujadu fi syatal madzahib wal milal wan nihal ghair al-aqidah al-islamiyah. Dan keutamaan ini, kekhususan ini tidak didapatkan di mazhab manapun, milah sekte manapun, nihal paham manapun, kecuali hanya pada akidah Islam. Fal yahudu wan nasara ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Beliau menyebutkan dua yang terbesar selain Islam tentunya. Yahudi, Nasrani, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ahli-ahli agama di kalangan mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hingga mereka menambahkan pada Injil, mereka menambahkan pada Taurat, karena memang Allah tidak berjanji untuk menjaga keduanya. Allah hanya berjanji kepada Al-Quranul Karim, hingga mereka bisa rubah-rubah, entah itu dengan penambahan atau dengan pengurangan sesuai dengan kemauan mereka. Makanya isinya beda-beda, tidak seperti Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, ini inti bahasan kita, di antara yakni keistimewaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengannya seorang harusnya memiliki keistimewaan ini adalah berkaitan dengan urusan gaib. Kata beliau di sini, annaha taqumu ala taslimi lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia berdiri di atas at-taslim, berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab apa sih? Khususnya dalam bab dzalika li annaha ghaibun wal ghaibu yaqumu 'ala taslim. Yang demikian itu, kenapa akidah Islam istimewa? Kenapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah istimewa? Kenapa muslim itu istimewa? Karena mereka memiliki satu prinsip pondasi berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Mereka hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kata beliau, "Fal imanu bil ghaibi min a'zami sifatil mu'minin allati madahahumullahu azza wa jalla biha, kama fi qawlihi ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Maka beriman kepada perkara yang gaib, yang tidak bisa kita indra, lihat, rasa, dengar.
min a'zami sifatil mu'minin, di antara sifat orang-orang yang beriman yang paling agung. Karena ini pembeda, pembeda paling jelas antara kita muslim dan kafir. Ini beriman kepada perkara gaib. Azan dulu. Gimana ini takmir Ustaz? Azan dulu, azan Isya. Salat dulu atau gimana? Oh, salat dulu. Kita stop dulu sampai di sini. Kita azan, kita salat, insyaallah kita lanjutkan sedikit setelahnya. Karena setelah ini hanya poin-poin pendek insyaallah yang saya sampaikan, biar total yakni kajiannya hanya 1 jam saja. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini bisa kita sampaikan, kita akan masuk kembali nanti kepada tafsir surah yakni Al-Baqarah, ayat yang 1 sampai 3 ini insyaallah dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.